Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama saya Pastor Wigan Sugandi. Dan pada malam hari ini Pastor Ruli sedang berhalangan, tetapi saya akan didampingi oleh seorang host, sahabat, hamba Tuhan juga yang tentunya sudah tidak asing di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada Pastor Benny Syawarjaya yang bersama-sama dengan saya. Thank you Pastor Benny. Selamat malam. Sudah menyempatkan waktu yang akan menjadi host bersama-sama dengan saya pada malam hari ini. Luar biasa. Ya, dan kita akan membahas satu tema yang sangat menarik pada malam hari ini, yaitu tentang ajaran sesat. Dan kita nggak cuma berdua nih Pastor Benny, karena kita juga ditemani oleh seorang hamba Tuhan, apologet muda yang sangat berbakat, yang ahli dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ya. Ahli di bidang persesatan. Ya. Dan yang sudah sering juga ngobrol sama-sama kita, Pastor Robson, thank you so much untuk waktunya. Salam jumpa kembali. Pada malam hari ini, saudara, sebelum kita memulai pembicaraan kita, saya ingin menyapa dulu untuk setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik yang menyaksikan secara live dari YouTube maupun tunda dari YouTube ataupun dari MNC Live Channel. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama. Setiap saudara yang baik ada di Jakarta maupun di luar Jakarta atau bahkan yang ada di luar negeri. Kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan, langsung saja saudara bisa WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca saudara, ya, khususnya yang menyaksikan ini secara live, ya. Saudara punya privilege. Kalau saudara menyaksikan secara tunda, saudara tidak bisa bertanya langsung. Tapi kalau saudara menyaksikan secara live, saudara mendapatkan privilege untuk bisa bertanya langsung di nomor WhatsApp, bukan di YouTube, ya. Bukan di mana-mana, tetapi di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. Jadi kalau saudara menyaksikan ini tunda dan saudara bertanya-tanya kapan sih live-nya? Live-nya adalah setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, ya. Waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Langsung saja saudaraku, kita akan masuk ke topik pada malam hari ini. Tetapi sebelum saya menanyai narasumber dan kita bincang-bincang juga dengan Pastor Benny, saya akan buka dulu, ya saudara, ya. Saya akan bacakan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama Titus 3 ayat 10 dan yang ke-11. Ini bagian firman Tuhan pertama yang saya ingin baca. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Ya. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Ya. Nah, saya ingin membuka lagi dari 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, mereka akan memasukkan, garis bawahi ini, pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudaraku, ada satu hal yang tidak bisa kita sangkali, ya, bahwa di sekitar kita ada begitu banyak ajaran-ajaran yang dapat dikategorikan sebagai ajaran sesat. Dan rupanya itu bukan hanya terjadi sekarang ini. Kalau kita lihat Alkitab, kita lihat firman Tuhan, sejak zaman dulu yang namanya ajaran sesat itu sudah ada. Nah, itu sebabnya kita mau berbincang-bincang pada malam hari ini, supaya kita memiliki ketajaman, kita dapat mengetahui mana yang sesat, mana yang tidak. Sebab tidak semua yang berbeda paham dengan kita lalu kita langsung kasih stempel sesat. Sebab saya juga menjumpai banyak yang seperti itu, yang berbeda dengan pemikirannya, yang berbeda dengan apa yang dia pahami, langsung dikasih stempel cap sesat. Nah, tentu tidak demikian. Maka dari itu kita akan berbincang-bincang, ya. Yang pertama, tujuan kita dari bincang-bincang malam hari ini adalah supaya setiap pendengar punya ketajaman, dapat membedakan mana yang sesat, mana yang tidak. Yang kedua, kita tidak mudah menghakimi, mudah memberikan stempel sesat, ya, kepada ajaran-ajaran yang mungkin berbeda pemahamannya dengan pemahaman kita. Nah, sebelum saya tanya-tanya ke Pastor Robson, mungkin Pastor Benny ingin menyampaikan selayang
pandang atau sekata dua kata untuk mengawali diskusi pada malam hari ini. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau saya lihat definisi ajaran sesat atau disebut sebagai heresi, ajaran sesat adalah pandangan atau doktrin teologis dari sebuah agama yang menyimpang dari ajaran yang dianggap berwibawa, yang diakui benar berwibawa. Itu definisi ajaran sesat. Nah, dalam kekristenan, ajaran yang mana yang dipandang sebagai ajaran yang berwibawa? Tadi Pastor Wigan sudah bilang dari zaman dulu guru-guru palsu sudah ada. Iya. Paulus pun mengingatkan berkali-kali di Galatia, di surat Timotius, juga di Titus tadi, diingatkan bahwa dari banyak dulu sekali sudah ada guru-guru palsu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi? Mengapa dulu Paulus dan bapak-bapak gereja pertama membiarkan itu terjadi sampai akhirnya melalui konsili bapak-bapak gereja berikutnya baru disebut beberapa ajaran sesat. Mengapa di awal itu tidak ada sebuah pembatasan yang mengatakan bahwa ajaran itu sesat? Misalnya Paulus tulis surat kepada Timotius di 2 Timotius 2 ayat 4. Dia berkata kan tujuan Paulus menulis surat salah satunya kepada Timotius di Efesus adalah untuk melawan guru-guru palsu waktu itu. Nah, di ayat 2 Timotius 2 ayat 4 itu adalah ciri-ciri pengajaran palsu itu adalah orang yang pusing dengan penghidupannya. Di situ konteksnya adalah prajurit. Paulus bilang seorang prajurit itu tidak pusing dengan penghidupannya. Dia nggak pusing, dia hanya bagaimana dia berkenan kepada komandannya. Berarti kalau ditarik, salah satu ciri pengajaran palsu adalah si pengajar ini mengarahkan kepada dirinya sendiri. Dia pusing dengan penghidupan pribadinya, dia fokus pada dirinya sendiri, segala sesuatu ditujukan pada dirinya. Nah, yang saya ingin gali dari Pastor Robson malam ini adalah bagaimana zaman itu Paulus bisa mengingatkan, tapi kenapa tidak ada sebuah kesatuan gereja untuk menyatakan itu sesat dan tidak diikuti gitu. Hanya berupa peringatan-peringatan saja di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, begitu Pak Robson. Iya. Ini langsung lempar ini ya. Atau mungkin sebelum menjawab pertanyaan Pastor Benny, Pastor Robson bisa memberikan selayang pandang juga dulu tentang ajaran sesat ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan Pastor Benny. Paling lebih kepada apa sih yang membuat diskusi kita ini menarik ya. Iya. Bagi saya seorang Kristen adalah seorang yang harus memahami apa yang dia yakini. Oke. Supaya dia tidak tersesat. Dan tidak terombang-ambingkan. Oke. Dengan berbagai macam pengajaran. Iya. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pastor Wigan sama Pastor Benny, bahwa pengajaran sesat itu bukan baru ini ada, tapi sudah ada dari sejak dulu. Iya. Dari sejak awal gereja, dari zaman para rasul, zaman mula-mula sudah banyak ya aliran-aliran sesat itu bermunculan, ajaran-ajaran sesat itu bermunculan. Misalnya di zaman rasul-rasul ya, Rasul Paulus, Rasul Yohanes itu sudah menghadapi ajaran gnostik. Salah satu ajaran yang ditekankan oleh kelompok gnostik adalah bahwa materi itu jahat, roh itu baik. Dengan demikian mereka menolak inkarnasi Tuhan Yesus dalam rupa sebagai manusia atau fisik. Lain lagi legalistik, ya, antinomianisme. Antinomianisme itu artinya menganggap bahwa sudah tidak lagi berlaku hukum. Jadi tidak ada lagi kita dikekang oleh sejumlah hukum. Jadi kita merdeka untuk melakukan apapun. Makanya Paulus menegaskan supaya kita tidak salah dalam menggunakan kemerdekaan kita. Terus legalistik, orang-orang yang hanya menekankan perbuatan. Misalnya di Galatia atau di Efesus, ya, di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Itu kan sebuah rumusan keselamatan yang ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan. Nah, orang Yahudi itu menganggap bahwa tidak cukup hanya sekedar percaya Yesus,
harus melestarikan tradisi Yahudi, harus melakukan hukum Taurat, harus disunat, yang mana semuanya ini membuat pengorbanan Tuhan Yesus itu menjadi sia-sia. Keselamatan itu by the grace alone, ya kan? Dan itu ditekankan oleh Martin Luther, dan kita sangat setuju dengan sola yang diciptakan oleh Martin Luther, sola gratia, sola scriptura, ya kan, sola fide, soli deo gloria, solaria, itu makanan. Solus Christus. Masih kurang nasi goreng 2 piring ya. Solus Christus, hanya karena Kristus. Nah, jadi hanya karena iman, we are saved by the grace alone, but the grace is never alone. Ya, kita diselamatkan oleh karena anugerah, tapi anugerah itu tidak pernah sendirian. Jadi anugerah itu bersifat apa? Mengubahkan, memulihkan. Kalau kita merujuk kepada Titus 2 ayat yang ke-11, 12, ya kan? Anugerah atau kasih karunia itu diberikan untuk kita meninggalkan kefasikan, ya kan? Terus keinginan daging dan lain sebagainya macamnya, supaya kita menanggalkan kejahatan. Jadi dengan kita benar-benar belajar kebenaran dengan benar, kita dihindarkan dari berbagai macam kesesatan. Nah, masalahnya kan nggak sedikit orang Kristen malas belajar kebenaran. Kalau sudah terkait dengan doktrin, aduh malas sekali, ribet, otaknya sudah merasa dirinya ribet gitu loh. Di rumah udah capek, di kerjaan juga banyak kerjaan, banyak masalah, terus datang ke gereja yang dibahas doktrin, dianggap mumet gitu loh. Nah, kalau kita nggak mau belajar hal-hal yang bersifat esensial dalam kekristenan seperti doktrin Tritunggal, keilahian Yesus, mengapa kita percaya Yesus Tuhan, sangat besar kemungkinan untuk kita tersesatkan. Nah, kalau nggak mau belajar kebenaran yang dianggap ribet ini, at least kita belajar yang disebut sesat itu apa sih? Iya. Nah, karena dengan demikian secara tidak langsung kita tahu yang benar dengan kita menggali dan mempelajari yang dikategorikan sesat itu seperti apa, sesat itu apa, dan bahaya sesat itu apa. Karena gini, pada puncaknya itu bisa membuat kita tidak selamat. Kalau kita menganut ajaran yang sesat, bisa membuat kita tidak selamat. Tadi sudah disinggung oleh Pastor Wigan, dijauhi itu para pengajar sesat, guru-guru palsu. Karena apa? Karena itu bisa membahayakan jiwa kita, mengganggu keselamatan jiwa kita, gitu. Begini, Pastor Robson. Tadi Pastor Robson kan bilang kebanyakan jemaat tuh malas belajar. Kalau nggak belajar, bagaimana bisa tahu yang benar gitu kan? Ke gereja belajar doktrin malas gitu. Masalahnya masing-masing gereja atau masing-masing sinode atau masing-masing aliran merasa dia paling benar gitu. Nah, ini bagaimana pula gini? Ya, tapi sebelum sampai ke sini gini loh, bahwa tentunya apa yang Pastor Robson maksudkan bukannya berarti saudara yang menyaksikan ini rame-rame daftar sekolah Alkitab. Iya. Bukan itu ya. Iya. Semua harus punya STH, MTH ya. Enggak, bukan itu. Tentunya arahnya bukan ke situ ya. Tetapi bagaimana kita memang harus belajar kebenaran firman Tuhan, kita perlu self learning. Itu sebabnya pada malam hari ini at least saudara dari diskusi ini punya gambaran, punya parameter yang sederhana untuk kita mengetahui sebuah ajaran yang kita dengarkan ini menyimpang atau tidak ya. Nah, tentunya ya, kalau saya kebetulan dari antara kita bertiga ini saya penggembalaan ya. Nah, of course dengan community yang saya gembalakan, Lifehouse Community, saya punya kewajiban tentunya untuk men-screening orang-orang yang akan berkhotbah ya. Jangan sampai, atau at least saya harus tahu lah core ajarannya itu apa ya. Nah, tetapi kan bahwa saudara yang menyaksikan ini ya ada dari berbagai macam kota, negara ya. Dan sekarang di zaman serba teknologi sekarang, kita udah lintas batas kan dengan adanya YouTube nih. Kita tinggal pencet, kita bisa denger mau model apapun ada. Nah, itu sebabnya kita harus punya ketajaman ya. At least apa sih yang menyimpang, apa yang tidak menyimpang. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Pastor Benny tadi. Nah, mungkin Pastor Robson bisa memberikan sedikit arahan, kisi-kisi. Apa sih yang dimaksud atau yang dapat dikategorikan sebagai ajaran sesat. Sedangkan tadi kan Pastor Benny katakan bahwa
ajaran tiap gereja, tiap sinode mungkin bisa beda-beda. Yo, ya jelas. Dan saling klaim paling benar gitu kan. Iya. Ya. Nah, tetapi kan itu yang saya garis bawahi tadi di awal, bahwa apa yang beda sama kita belum tentu sesat. Nah, mungkin entah sambil kita obrolin aplikasinya ya, mungkin Pastor Robson bisa memulai untuk orang supaya bisa mengklasifikasi suatu ajaran, yes ini menyimpang atau ini sesat gitu loh. Ya. Memang nggak bisa dipungkiri ajaran sesat itu akan terus ada, ya. Matius pasal yang ke-18. Tetapi celakalah yang mendatangkannya, yang mengadakannya. Jadi at least kita harus mengupayakan bahwa kita bukanlah orang-orang yang mengadakan ajaran sesat, bukan yang mengajarkan ajaran sesat. Nah, ya mau nggak mau kita harus memastikan yang disebut dengan ajaran sesat itu seperti apa. Nah, ini yang akan kita diskusikan bersama. Sebenarnya tidak semua case itu diakomodir. Tidak semua case itu bisa dibahas secara tuntas di abad-abad yang sebelumnya. Misalnya di awal-awal gereja, seperti yang ditanyakan oleh Pastor Benny tadi. Awal-awal gereja juga punya tantangannya masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi, Paulus dengan Yohanes itu pada umumnya mereka menghadapi kelompok-kelompok gnostik yang menolak inkarnasi Tuhan Yesus, menolak Yesus menjelma menjadi manusia. Ini sesuatu yang mengancam gereja pada waktu itu. Padahal kita tahu bahwa cara Allah untuk menyelamatkan kita dengan mengalami kematian. Kalau mereka menolak Yesus dalam inkarnasinya, berarti tidak ada penebusan dong, tidak ada keselamatan dong. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang nggak dibahas ya, apa yang nggak dibahas oleh para rasul itu dibahas dalam konsili-konsili yang ada. Konsili itu ada banyak, minimal ada 7 konsili utama ya. Nisea, Konstantinopel, Efesus dan lain sebagainya macamnya. Tahun 325 konsili Nisea. Tetapi ini dia yang menjadi poinnya. Yang paling penting itu adalah standarnya dulu. Standarnya. Yang pertama itu Alkitab. Jadi untuk kita mengevaluasi sebuah ajaran itu benar atau tidaknya harus berdasarkan Alkitab. Bagi saya, bagi kita semua tentunya, Alkitab itu adalah standar tertinggi. Dengan Alkitab kita mengukur ya ajaran kita, teologi kita, doktrin kita, bahkan kehidupan kita. Nah, yang kedua, kembali lagi merujuk kepada Konsili Nisea. Kita tahu tuh Konsili Nisea itu berhadapan dengan satu orang yang mengajarkan ajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Apa itu? Yesus itu tidak sama hakikatnya dengan Bapa, hanya homoi. Sorry, saya potong. Ini yang perlu kita eksplor sampai ke aplikasi. Yang pertama dulu, Alkitab adalah standar yang tertinggi. Oke, berarti implikasinya kalau yang diajarkan tidak sesuai atau tidak ada di dalam Alkitab, jelas itu sudah dapat dikategorikan sebagai penyimpangan. Ya. Kalau yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, sebab begini Pastor Robson, bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang kan banyak buku-buku pengetahuan yang lain. Baik buku-buku motivasional, buku-buku psikologi modern, which is saya tidak berkata bahwa itu sesat atau salah, tidak. Tapi menurut pemahaman saya, nah ini coba kita mesti open discussion ya. Apakah seorang pendeta perlu belajar dari buku-buku yang lain selain Alkitab? Menurut saya harus, perlu juga. Tapi untuk apa nak? Basicnya, fondasinya itu harus Alkitab. Buku-buku ini mungkin ibarat masakan bisa jadi topping atau pelengkap. Ini jangan dibalik. Jangan fondasinya itu nanti cari ayat-ayat Alkitab untuk mencocokkan ide-ide apa yang dia temukan ya di buku-buku di luar Alkitab. Jadi Alkitab itu seharusnya menjadi ide dasar, harus menjadi fondasi. Kemudian kalau ada buku-buku eksternal, buku apapun itu ya, itu bisa untuk pelengkap. Misalnya sebagai ilustrasi kah atau sebagai sesuatu yang mengkonfirmasi hasil penggalian terhadap firman Tuhan. Jadi jangan dibalik ini prosesnya. Lalu dulu waktu saya sekolah Pastor Robson,
Eh, dosen saya yang dogmatika dulu, Pak Dr. Jonathan Trisna, itu suka mengajarkan gini. Ini nih kata-kata yang saya ingat ya selalu. Dia tuh bilang gini, kalau Alkitab bicara keras, kita bicaranya keras. Kalau Alkitab ngomongnya bisik-bisik, Abu-abu, ya kita bisik-bisik. Iya. Jangan dimutlakan keras. Contoh, ada orang yang berdebat tentang bayi kalau meninggal masuk surga atau neraka. Ini kan Alkitab kagak bicara keras. Kita boleh kasih penjelasan, tapi jangan kita ngomong lebih keras daripada Alkitab. Gitu ya. Oke. Nah, dan yang paling parah adalah kalau Alkitab tidak bicara, terus kita yang bikin fatwa sendiri. Kita yang bikin ayat baru. Seakan-akan ini yang paling betul. Nah, makanya itulah sebabnya saya mau katakan kepada jemaat Tuhan bahwa kita harus lihat dulu yang paling pertama, ini ada dasar biblikalnya nggak? Ada dasar Alkitabianya nggak? Kalau Alkitab nggak nulis, terus itu sifatnya penafsiran dia atau penafsiran seseorang, termasuk saya, yaitu jangan dijadikan patokan mutlak gitu loh. Semua orang kan berhak menafsir. Ya. Jadi kalau misalnya gini, Pak Beni melihat satu ayat, sama saya melihat, mungkin bisa beda. Nanti Pak Robson melihat juga mungkin kita bisa beda. Ya. Semua klaim ini ada dasarnya, ya kan? Ini nih ada dasarnya, ya kan? Nah, tetapi at least gini, at least ada dasarnya. Kan ada yang dasarnya aja nggak ada, ya. Tapi bisa di-create story sendiri. Nah, ini kan jauh lebih ngawur. Nah, kalau misalnya semuanya punya dasar ayat, misalnya Pak Beni, contoh. Misalnya ayat yang gini, berilah maka kamu akan diberi satu takaran yang dipadatkan, yang digoncang-goncangkan sampai tumpah keluar. Ayat itu kita banyak temukan di amplop persembahan. Iya kan? Nah, misalnya ya, ini misal doang. Pak Beni melihat ayat itu ayat buat kolektor. Haleluya. Iya. Ada nggak ayatnya? Ada. Lalu saya misalnya bilang, enggak, menurut saya itu bukan kolektor. Ya. Nanti mungkin kalau Pak Robson bilang yang lain lagi, ya. Nah, apakah kita bisa bilang ini sesat? Nah, ini kan persoalannya. Semuanya punya dasar ayat, pakai ayat yang sama ini. Nah, tapi apakah ini sesat? Saya sama Pak Beni beda pandangan nih. Ini sesat atau tidak? Nah, ini kalau yang saya katakan, yang beda sama kita belum tentu sesat. Nah, walaupun saya tidak setuju dengan penempatan itu di amplop persembahan, saya tidak bisa mengatakan Sesat. apa yang ada di situ, oh sesat itu. Nggak bisa. Nah, jadi kalau yang pertama tadi jelas, Alkitab sebagai dasarnya dasar. Alkitab sebagai dasar. Bagaimana dengan buku-buku lain? Iya. Oke, nanti boleh Pak Beni tambahkan ya. Iya. Oke, saya jawab dulu terkait dengan itu. Gini, orang berhenti bertumbuh kalau dia berhenti belajar. Yes. Seorang pengajar jangan mengajar kalau dia tidak belajar. Iya. Harus belajar. Agree. Terus yang kedua, kita jangan menyombongkan diri dengan kita tidak perlu belajar dari orang lain. Itu sebuah kesombongan. Yeah. Kita tidak sempurna dalam knowledge kita. Kita adalah orang yang bertumbuh. Yesus aja waktu berinkarnasi dia belajar. Dikatakan dalam Injil Lukas bahwa semakin besar dia bertambah hikmatnya, semakin dikasihi dia. Dan seperti yang kita ketahui, Yesus juga belajar kok. Ya, dia ada sekolah di Mikra, Misna, terus di Talmud, Midras atau madrasah. Bahkan dia disebut rabi itu tidak mungkin tanpa dasar. Oleh ahli Taurat loh itu. Dia disebut rabi karena dia belajar. Dan dia bisa ngajar di bait suci Allah misalnya. Itu nggak mungkin kalau dia tidak mengecap dunia pendidikan. Nah, Yesus aja belajar, kamu siapa? Ya nggak perlu belajar dari buku orang lain. Hah? Iya. Gitu loh. Nah, jadi kalau bicara tentang toolsnya dalam kita membangun sebuah teologi doktrin, pertama-tama memang Alkitab. Karena memang tadi ya, otoritas tertinggi, standar tertinggi bagi kita untuk mengevaluasi segala sesuatu. Bukan hanya kehidupan kita, tapi juga ajaran dan doktrin kita. Yang kedua,
lihat bahasa aslinya, konteksnya. Karena begini, yang disebut Alkitabiah itu bukan hanya sekedar ambil ayat gitu loh, mencomot ayat lalu menyebut diri Alkitabiah. Tapi kita juga harus melihat langkah-langkah yang lainnya, seperti tidak melepaskan dari konteks, lihat latar belakangnya, apa konteksnya itu ngomong apa. Misalnya tadi ya, Bagem sudah mengangkat satu kasus. Yang kedua misalnya Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya, ayat ini sering dipakai siapa? Ini ayat sering dipakai oleh gereja yang jemaatnya sedikit. Iya, itu dia. Jemaatnya dikit, lalu dia mencoba untuk menghibur jemaat. Tuhan juga hadir kok meskipun kita dikit. Karena Alkitab berkata 2-3 orang yang berkumpul namaku, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Aku hadir di situ. Konteksnya ini bukan soal Tuhan hadir atau enggaknya dalam sebuah ibadah. Konteksnya ini ada sebuah masalah. Ada sebuah masalah, dan untuk menuntaskan sebuah masalah itu perlu ada 2-3 orang yang hadir untuk suatu perkara dinyatakan sah atau tidaknya. Nah, ketika ada 2-3 orang hadir, Tuhan hadir untuk mengesahkan kesaksian itu. Itu, Pak. Jadi lihat konteksnya. Nah, ini kan membantu kita kan cara menafsir Alkitab seperti ini. Terus lihat buku-buku lain tadi gitu loh. Jangan memandang bahwa kita yang paling benar. Rata-rata orang yang disebut atau terjebak pada kesesatan adalah orang yang selalu menganggap diri paling benar. Contoh nih ya, pendiri saksi Yehova yang pertama sekali, Russell ya. Dia pernah menghadiri sebuah pendalaman Alkitab di sebuah gereja. Lalu dia keluar dari gereja itu, lalu memandang dirinya sebagai satu-satunya penafsir Alkitab yang mutakhir, yang paling oke, dan ajarannya itu yang paling benar. Dan seperti yang kita ketahui, hampir seluruh gereja memandang bahwa saksi Yehova itu sesat. Karena memandang Yesus itu tidak sehakikat dengan Bapa, bahkan memandang Yesus itu diciptakan. Nah, hati-hati dengan kita melabel diri kita yang paling benar. Apalagi kalau kita langsung mendiskreditkan semua ajaran, semua gereja. Nah, itu hati-hati. Kesesatan itu bisa nyata-nyata dalam ajaran atau pelayanan kita. Lalu tadi apa lagi ya? Saya tambahin dulu. Saya setuju banget ini apa yang Pastor Robson katakan, Pak Benny. Sebab gini, bahwa saya mempercayai gini, kalau sampai saya berkata saya yang paling benar, saya pastikan sayalah yang paling tidak benar. Wow. Loh, iya. Sebab gini, ini ada 2 logika, mau yang bercanda atau yang serius. Kali yang bercanda dulu. Kalau saya merasa benar, saya merasa paling benar. Orang yang namanya merasa berarti belum memang. Makanya dia merasa. Ini sih jawabannya lenehnya ya. Tapi kalau yang seriusnya gini, Alkitab aja ditulis oleh 40 orang kan, kira-kira. Ya. Kenapa Tuhan nggak suruh 1 orang? Sebab gini, saya percaya ada satu prinsip gini. Tuhan tidak mewahyukan seluruh kebenarannya hanya untuk 1 orang. Ya, betul. Itu menarik ini. Ya. Jadi jangan merasa. Saya sangat mempercayai ini. Ini prinsip mulai dari penulisan Alkitab, bahkan dalam konteks pelayanan pun kita kenal sebagai pelayanan tubuh. Iya, betul. Karena tidak bisa 1 orang mau jadi semuanya. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang merasa bahwa dia the only one yang paling benar, saya pastikan dia yang paling tidak benar. Wow. Ngeri ini ya. Jadi begini, Pak Wigan dan Pak Robson. Memang benar dari satu buku yang saya baca, salah satu ciri ajaran sesat adalah yang tadi kita bicarakan, yaitu dia berkata bahwa padahal kan Alkitab adalah fondasi, tadi Pastor Wigan bilang. Alkitab adalah otoritas tertinggi. Tapi salah satu ciri ajaran sesat dari buku yang saya baca adalah dia berkata begini, Alkitab di tangan kanan, ajarannya di tangan kiri. Nah, misalnya contoh, Gimana? Alkitab Coba di tangan kanan, pengajarannya di tangan kiri. Okay. Sebagai contoh misalnya penganut Christian Science, dia menetapkan bahwa buku Mary Baker Eddy yang judulnya Science and Health with Key to the Scripture adalah kunci untuk mengerti Alkitab. Jadi para penganut Christian Science yang jelas dibilang sesat ini, dia berkata bahwa untuk memahami Alkitab harus memahami buku itu dulu gitu. Nah, begitu pula dengan testimoninya Miss White. Dia testimoninya berisi interpretasi berbagai penglihatan pribadinya tentang kitab Wahyu. Dan dia berkata ini adalah buku wajib bagi penganutnya.
Jadi Alkitab di tangan kanan, buku di tangan kiri. Itu sudah jelas dinyatakan sesat. Tapi dewasa ini di Indonesia, atau saya kecilin lagi di Jakarta, ada orang-orang yang seperti itu, yang tadi menyatakan bahwa bukunya paling benar, bukunya harus dipelajari, ajarannya yang lain salah gitu. Nah, ini otoritas siapa yang menyatakan ini sesat gitu? Walaupun kita indikasinya ada, tapi otoritasnya gimana gitu? Ini untuk memandu jemaat yang mendengar nih, yang nonton nih, gitu. Ya, yang pertama-tama tadi kan kita sudah tegaskan juga, dan mungkin perlu tegaskan lagi. Yang berotoritas untuk menyatakan sesuatu itu sesat atau tidaknya apa? Yang pertama Alkitab. Yang kedua kembali kepada apa yang sudah diyakini oleh para rasul dan jemaat mula-mula dan diteruskan kepada bapak-bapak gereja. Jadi formasinya itu yang pertama Alkitab, yang kedua para murid atau para rasul, yang ketiga bapak-bapak rasuli, yang keempat bapak-bapak gereja, dan seterusnya. Nah, kita harus merujuk kepada hal-hal ini untuk kita menyatakan sesuatu itu benar atau tidaknya. Bukan kita. Kita udah terlalu jauh dengan kekristenan awal, kekristenan mula-mula. Udah terlalu jauh dengan Tuhan Yesus. Yang paling mendekati itu ya para rasul, bapak-bapak gereja. Untuk itu kita harus merujuk kepada mereka. Mereka nggak jauh dari Tuhan Yesus. Bukan kita abad ke-21, jauh kali, Pak. Nah, siapa kita yang berhak untuk menyatakan sesuatu itu? Siapa kita yang merasa bahwa kita adalah orang yang paling berotoritas untuk menyatakan sesuatu itu sesat atau tidaknya? Nah, jadi kembali lagi ya, dengan apa yang kita tekankan, ini sesuatu yang harus dengan tegas kita katakan. Sesuatu itu sesat kalau tidak sesuai dengan Alkitab. Tadi ada kalimat yang bagus yang ditekankan oleh Pastor Wigan terkait dengan kalau Alkitab nggak ngomong, jangan ngomong, Pak. Alkitab abu-abu ya kita abu-abu, jangan sampai kita lebih terang daripada Alkitab, Pak. Iya. Nah, itu sesuatu yang perlu untuk diingat. Lalu yang kedua, jangan hanya berlandaskan logika. Karena yang logis belum tentu benar. Yeah. Harus sesuai dengan kebenaran Alkitab. Banyak ajaran kita yang bersifat logis tapi tidak teologis. Logis tapi tidak teologis. Banyak itu. Jadi dia merasa bahwa ajarannya paling benar. Tapi dasar teologisnya tidak ada. Hanya logisnya aja, hanya logikanya aja. Ketika diajarkan sangat logis sih. Tapi ketika melihat Alkitab, tidak ada apa. Alkitab ngomong gitu, Pak. Nah, itu kita harus dengan tegas mengungkapkan hal itu, dengan tegas menolaknya. Jadi benar itu bukan karena dia pendeta besar, bukan karena gereja besar, tapi kan dia pendeta besar, tidak ada apa hubungannya kebenaran dengan pendeta besar, Pak. Tapi kan apa yang diajarkan pendeta besar itu logis, sekalipun dia pendeta besar, kalau nggak sesuai dengan Alkitab harus ditolak. Nah, itu dia. Untuk terkait dengan hal-hal yang bersifat mayor, misalnya nih ya, Alkitab itu harus firman Allah. Yang kedua, Yesus itu harus Allah. Haruslah Allah, dia sehakikat dengan Bapa. Allah Tritunggal itu bukan hanya sekedar sehakikat tapi setara. Yang sehakikat tidak bisa tidak setara. Kalau kita mengatakan tidak setara berarti tidak sehakikat. Yang sehakikat harus setara. Yang tidak setara itu yang tidak sehakikat. Misalnya kita dengan binatang, sehakikat enggak kita? Enggak sehakikat. Kita dua hakikat yang berbeda. Nah, siapa yang lebih tinggi? Ya kita manusia daripada binatang. Jadi ciri yang kedua mendowngrade ketuhanan Kristus. Iya, mendowngrade ketuhanan Yesus. Yesus itu Tuhan. Tempatkan Yesus pada tahtanya. Yeah. Alkitab sudah dengan tegas menegaskan hal itu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia disembah. Dan Bapak-bapak gereja sudah mendeklarasikan imannya akan Yesus yang Tuhan dengan menolak Arius dengan segala ajarannya. Dan nanti dikembangkan sama saksi Yehova. Lalu Allah itu Tritunggal. Alkitab itu firman Allah, Yesus itu Allah, Allah itu Tritunggal. Nah, ini baku dan ini permanen, ini berlaku di sepanjang segala zaman. Semua gereja yang menyebut dirinya Kristen harus memegang kuat ajaran-ajaran ini. Yang lainnya boleh berbeda, yang tadi terkait dengan pagam tadi. Ajaran-ajaran ini disahkan dalam konsili gitu ya. Konsili, semua oleh konsili. Bapak-bapak gereja yang dinaungi oleh Roh Kudus. Ya. Tapi ada yang bilang Bapak gereja bisa salah, gimana? Ya, orang bebas berpendapat lah. Tetapi kan semua gereja pada umumnya, semua denominasi pada umumnya merujuk kepada bapak-bapak gereja kok. Dan bapak gereja itu bukan orang bodoh. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli di bidang mereka. Mereka menguasai bahasa asli. Mereka bisa 2-3 bahasa mereka kuasai. Nah, kita ini satu bahasa pun kita tidak kuasai, Pak. Terus yang kedua, mereka dekat dengan Tuhan Yesus seperti yang saya bilang tadi. Nah, yang ketiga, mereka bukan orang-orang yang menciptakan ketuhanan Yesus seperti tuduhan Iren Handonyo.
seorang yang dulunya Katolik lalu pindah jadi agama tetangga, lalu menganggap bahwa Yesus dituhankan pada waktu Konsili Nisea. Konsili Nisea tidak sedang mentuhankan Yesus, tapi merumuskan apa yang sudah diyakini oleh jemaat mula-mula dan para rasul. Tanpa kita tuhankan pun sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan, dia Tuhan yang jadi manusia. Jangankan manusia jadi Tuhan, manusia jadi Black Adam itu aja ada di bioskop, Bang. Jadi Wakanda Forever, Black Panther. Itu hanya ada di televisi bioskop, Bang. Jadi Superman. Apalagi manusia jadi Tuhan itu tidak ada. Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan, dia Tuhan yang jadi manusia. Bapak-bapak gereja itu dekat dengan para bapak rasuli dan dan para murid. Bang Robson, begini Bang Robson. Saya beberapa kali dapat statement ini dari orang. Orang itu tahu pengajaran seseorang itu ada bagian-bagian yang menyimpang atau nggak ada dalam Alkitab. Disebut sesat lah gitu ya. Tetapi orang itu punya argue gini, oh saya diberkati oleh pengajarannya yang lain. Dari banyak pengajarannya yang lain, oke ada 1-2 yang sesat. Tapi buktinya banyak jemaat diberkati, saya juga diberkati tuh gitu. Nah saya baca satu ayat nih sekarang nih. Yakobus 2 ayat 10. Saya kaitkan dengan Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ini gimana status orang-orang yang di sini nih, yang tadi ngomong sama saya begitu? Beri kaitkan dengan ayat ini gitu. Oke, kalau ayat itu sebenarnya tidak cocok ya kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, Pak Ben, karena itu terkait dengan hukum Taurat, bahwa kita tidak bisa mendasarkan keselamatan kita pada hukum, karena nafas hukum itu langgar satu langgar semuanya. Nah kalau terkait dengan pertanyaan Pak Beni tadi, ya kita sah-sah saja. Orang yang sesat pun bisa mengajarkan sesuatu yang bisa membangun iman kita, semangat kita, diri kita. Itu benar, kita bisa diberkati kok dengan pengajarannya. Tetapi jangan hanya karena kita diberkati ya oleh salah satu pengajarannya, 2 atau 3 khotbahnya, lalu kita menganggap ajaran dia yang tidak sesuai Alkitab itu benar adanya. Karena tolak ukur dari sesuatu itu benar atau tidaknya merujuk kepada Alkitab, lagi-lagi kepada Alkitab, lalu kepada bapak-bapak gereja tadi, bapak-bapak rasuli misalnya. Contoh nih ya Pak Ben, misalnya nih ya, Yohanes, muridnya siapa? Polikarpus. Murid Polikarpus siapa? Irenaeus. Nah, ini kan dekat sekali. Nah, ini bapak-bapak rasuli dan bapak-bapak gereja. Jadi dengan kita merujuk kepada mereka itu lebih make sense daripada orang di abad 21, Bang. Gitu. Oke, kita mesti masuk ke pertanyaan ini. Ini pasti banyak pertanyaan ini. Ini sudah ada lebih dari 3 pertanyaan ya. Jadi nanti kita sambil menjawab ini, sambil pasti ada banyak penjelasan juga, dan ini banyak yang praktikal. Yang pertama nih, ada yang bertanya ya. Ini yang bertanya Ibu Alin nih ya. Ibu Alin dan Pak Edward ya. Apa kabar Ibu Alin dan Pak Edward? Pasti juga sedang menyaksikan. Beliau bertanya tentang law of attraction, tentang berkata-kata positif. Ya. Ini sesuai dengan Alkitab atau tidak? Tentu dasarnya seperti kita ketahui bahwa pengajaran-pengajaran ini yang kita kenal dengan istilah yang dipopulerkan misalnya oleh Yonggi Cho, ya, pendeta yang saya hormati juga tentunya, push pray until something happen ya. Wow. Terus ada juga yang kata-kata positif untuk supaya ini terjadi. Positive thinking. Ya, dengan apa? Biasa dengan basisnya itu adalah Robert Schuller itu positive thinking. Ya, dengan apa? Basisnya adalah perkataan kita penuh dengan kuasa. Nah ini menanggapi ajaran seperti ini bagaimana, Pastor Robson? Mungkin bisa kasih pendapat. Apakah betul kita punya kuasa di mulut kita dan apa yang kita katakan pasti terjadi? Nanti Pak Beni juga saya mau minta pendapatnya nih. Iya, sebenarnya itu erat kaitannya dengan salah satu denominasi gereja ya, yang sangat kental dengan ajaran kuasa perkataan iman. Iya itu. Perkataan kita penuh dengan kuasa, misalnya word of faith. Iya, word of faith. New Apostolic Movement, ya NAM atau NAR, New Apostolic Reformation. Nah, gerakan itu sebenarnya nggak sedikit mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab.
Ya, misalnya bahwa Alkitab tidak cukup hanya 66 kitab itu. Tuhan masih mewahyukan kebenarannya kepada kita. Padahal bagi kita udah jelas ya bahwa Alkitab itu bersifat kanonik sifatnya. Sudah selesai Kejadian sampai Wahyu, jumlahnya 66 kitab, nggak perlu ditambah lagi. Nah, salah satu juga yang ditekankan oleh kelompok-kelompok itu terkait dengan kuasa perkataan iman. Nah, salah nggak kita memperkatakan iman? Nggak salah sebenarnya, silakan saja. Tetapi kembalikanlah sesuatu itu pada konteksnya, pada fungsinya. Misalnya kita beriman bukan supaya apa? Bukan supaya kita mendapatkan banyak keuntungan. Berimannya kita itu supaya apa? Supaya kita bisa mengenal siapa Tuhan kita dan menghormati Tuhan kita dengan benar. Supaya kita menjadi dewasa dalam hal spiritual, dalam hal karakter, hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita beriman dan memperkatakan sesuatu. Bukan perkatakan iman apa yang kamu inginkan, misalnya rumah, mobil, apa yang kamu inginkan, perkatakan dan pikirkan, terus tempelkan di tembok. Nah, kan nggak sedikit orang yang mengajarkan seperti itu. Nah, apalagi pengalaman ketika diajarkan dijadikan sebagai doktrin. Misalnya nih ya, ada orang dan berhasil dia dengan caranya ini. Dia menginginkan sesuatu, misalnya wanita cantik, lalu ditempel lah wanita cantik yang diinginkan itu di tembok rumahnya, diperkatakan terus, akhirnya terjadi. Ya, bisa-bisa aja, tetapi jangan paksakan cara itu kepada orang lain. Itu namanya pengalaman kan, pengalaman dia. Sementara pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Tuhan berbicara dengan setiap orang itu dengan cara dan pengalaman yang berbeda-beda. Jadi Pastor Robson udah coba belum dapat. dengan cara itu. Sudah 100 wanita ditempel. Makanya saya ngomong begini, saya udah coba cara itu, tapi gak dapat. Berarti setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Aduh, Pastor Robson, itu foto yang ditempel istri orang, makanya gak dapat. Oke, teruskan. Sorry. Jadi gagal sih makanya. Aduh, Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang kan kalau kita merujuk kepada Kisah 1 ayat 8, ya kita diberikan kuasa. Terus kalau kita merujuk kepada Yohanes 1 ayat 12, ketika kita menjadi percaya kita diberi kuasa. Tapi ingat bahwa yang punya kuasa itu siapa? Tuhan. Yang berhak untuk menyatakan sesuatu itu siapa? Tuhan. Kita bisa memperkatakan sesuatu, tetapi daripada Tuhanlah berasal kuasa itu. Tuhanlah yang berhak untuk menyatakan sesuatu itu terjadi atau tidaknya. Misalnya Petrus ini, pernah ada seseorang ya yang mengalami sakit lumpuh, tidak bisa berjalan. Paulus tidak mengatakan saya punya kuasa, tapi Paulus berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Pada Yesus kuasa itu. Pada waktu Tuhan menciptakan, ada salah satu pendeta besar yang mengajarkan hal ini, dan saya pikir ini tidak alkitabiah, ini tidak tepat. Cukup besar lah ya, belakang ini lagi naik daun dia, tapi kita nggak perlu sebutkan namanya. Dia bilang sebagaimana Allah punya daya cipta, ya kita juga bisa menciptakan sesuatu. Dalam pengertian pikiran dengan kerja keras, dengan usaha, betul kita bisa menciptakan sesuatu. Tuhan berikan itu. Tetapi bukan dalam pengertian menciptakan seperti yang Tuhan lakukan. Yes. Itu nggak bisa kita. Itu hanya Tuhan yang punya kuasa gitu loh. Nah, kita bisa meminta sesuatu, tetapi Tuhan yang berhak untuk menentukan sesuatu itu terjadi atau tidaknya. Nah, gitu. Wow. Ada yang mau ditambahkan nggak Oke, dari Pastor tadi ini? Pastor Wigan sempat menyinggung soal teori keyakinan atau positive thinking. Iya, ini Memang pertanyaannya diskusi ya. tentang ini, ya. Positive thinking ini dikembangkan oleh Robert Schuller. Iya. Kebetulan waktu saya tulis tesis S2 teologi saya banyak baca buku beliau yang mendukung tulisan saya. Memang Robert Schuller ini dia sebelum menjadi seorang Kristen, dia sakit keras. Lalu dia memperkatakan perkataan positif. Akhirnya dia sembuh, benar dia sembuh. Berdasarkan itulah dia mengajarkan positive thinking sebagai suatu wujud iman. Padahal iman itu sangat berbeda dengan positive thinking. Iman itu bukan teori keyakinan.
Iman itu kalau kembali ke definisi Alkitab, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan yang tidak kita lihat. Tetapi dalam koridor kehendak Allah. Nanti kalau baca Ibrani 11 ayat 2, 3, 4, 5 itu banyak tokoh-tokoh iman, Abraham, Nuh. Itu semua taat pada perintah Allah. Jadi apa itu iman? Sebenarnya iman adalah wujud ketaatan kita kepada kehendak Allah. Jadi kita nggak bisa minta suka-suka kita. Rumah terus tempel-tempel foto wanita tadi itu. Nggak bisa. Kita harus cari dulu kehendak Allah. Ya. Lihat seorang Salomo ketika dia mau diangkat jadi raja. Dia pergi ke Gibeon, dia tidur. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri, lalu Tuhan bicara. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dengan kata lain, yang tidak akan kuberikan jangan kau minta, kan gitu. Jadi segala sesuatu yang kita minta itu kita harus tahu. Tuhan kasih kita nggak itu, baru kita klaim kita minta. Kalau kita minta segala sesuatu, kita nggak tahu itu kehendak Tuhan atau bukan, lalu kita minta, ini banyak orang Kristen pasti kecewa nanti. Sebab iman itu bukan positive thinking, bukan berpikir positif gitu. Begitu, Pastor Wigan. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit dan singkat, ini masih banyak pertanyaan yang masuk ini ya. Jadi kita agak kebut dikit. Nah, Siap. Kalau terhadap law of attraction, word of faith ya, apakah perkataan kita punya kuasa? Menurut yang saya pahami, ya punya kuasa. Tapi satu, jelas kata Pastor Robson bilang, kita bukan Tuhan. Punya kuasa, tapi nggak sama dengan Tuhan. Alias terbatas. Dua, kita nggak bisa atur Tuhan dengan perkataan kita. Mantap. Ya. Kenapa saya mempercayai bahwa manusia punya kuasa nggak? Punya, tapi yang berbeda dengan Tuhan. Sebab memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan sejak penciptaan, kalau kita kembali ke Kejadian 1, memang manusia diciptakan itu supaya berkuasa. Ya. Baiklah, kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita supaya mereka berkuasa bla 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 bla. Jadi memang salah satu tujuan penciptaan manusia supaya mereka to have dominion, berkuasa. Tapi yang perlu kita garis bawahi gini, ya. Banyak orang itu mau berkuasa tanpa keserupaan. Saya suka banget dengan ayat itu, diawali dengan baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi tujuan manusia itu bukan di berkuasanya, tapi mengejar keserupaan dengan Kristus. Maka kalau orang berkuasa tanpa keserupaan, pasti penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Biarpun saya sebagai pendeta, pengkhotbah, kalau ketika kita berkhotbah di atas mimbar, akui atau tidak, itu punya kuasanya kan. Itu kan punya otoritasnya. Tapi kalau saya tidak mengejar keserupaan dengan Kristus, maka mimbar bisa dijadikan tempat untuk memanipulasi jemaat, untuk mengintimidasi jemaat dan lain-lain. Makanya sangat berbahaya kuasa tanpa keserupaan ya. Saya hanya melengkapi dari sisi itu. Oke, kita mesti ke next question ini. Ini Daniel. Halo Daniel dari Surabaya, ini pemirsa kita setia banget, yang setiap minggu pasti nanya dan nggak pernah absen ini. Sekali-sekali Halo Daniel, dikasih payung nih. Oke, mau tanya, apakah kita mengetahui ada sekte ajaran sesat di sekitar kita? Oh, apabila kita mengetahui ada sekte ajaran sesat di sekitar kita, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, apakah lapor polisi atau dibiarkan saja? Dua, banyak sekali pendeta di persekutuan doa di Surabaya dan juga beberapa gereja, termasuk salah satu gereja besar di mana pendetanya sering memberi kesempatan jemaat untuk didoakan satu persatu dan tiap orang yang didoakan diberi nubuat juga, ya. Secara online juga ada pendeta seperti ini di mana doktrin teologianya mengajarkan jemaat untuk dikit-dikit dengar suara Tuhan dan menunggu nubuat dari pendetanya. Begini ini bagaimana ya? Apakah kurang tepat atau masuk ke ranah sesat? Karena tidak seharusnya Kristen itu menjadi sesuatu yang mistis banget. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Robson aja, lalu kita move ke pertanyaan selanjutnya. Saya bukan tidak percaya bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita sampai hari ini. Tuhan bisa berbicara, baik itu secara audible atau secara langsung. Tetapi itu harus diuji. Yang pertama lewat waktu, ya, yang kedua Alkitab sebagai dasar tertinggi.
Tetapi kalau saya boleh saran, Alkitab itu nggak kurang kok. Alkitab itu sudah sempurna dan nggak bisa salah, dan nggak perlu diuji kebenarannya. Baca Alkitab itulah dengar suara Iya, Tuhan. itu Ya dia. kan? Alkitab itu suara Tuhan, bacalah. Kalau kita menyembah, kita yang berbicara. Kalau kita sedang berdoa, kita yang berbicara. Tetapi ketika kita baca Alkitab, kita membiarkan Tuhan yang berbicara bagi setiap kita. So, sediakanlah waktu setiap hari untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbicara. Dengan apa? Membaca Alkitab. Saya rasa itu perlu untuk kita tekankan. Oke, perlu dilaporkan polisi nggak tadi? Nggak perlu lah. Bisa pusing nanti. Oke, ini Leonhard. Halo, Leonhard dari Jakarta ini. Selamat malam, Pastor. Dalam beribadah, kita pasti berinteraksi langsung dengan seseorang pengajar dalam kurun waktu lama atau dengan sebuah komunitas. Lambat laun akan tercipta sebuah hubungan keterikatan yang melekat satu sama lain. Tanpa dipungkiri ada perasaan kagum atau karisma tercipta dalam hubungan tersebut, sehingga menurunkan daya pikir kita akan ajarannya, sampai suatu saat kita tidak sadar akan kemelencengan ajarannya, bahkan terus melakukan pembenaran atau pembelaan akan ajaran yang diberikan walaupun ajaran tersebut tidaklah benar. Kita merasa seperti dicuci otak, bahkan perasaan kita juga dicuci. Wah, pakai rinso ini. Ada sarankah untuk para pengikut agar menjaga jarak dalam sebuah hubungan agar tidak terjadi lagi? Bagaimana supaya kita bisa berpikir jernih terus, karena sekarang pendeta semakin pintar menyelimuti khotbah atau permainan kata-kata, sedangkan jemaat awam tidak semua mengerti akan isi tafsiran kebenaran seutuhnya Alkitab. Nah, Ini Pak ini Beni nih Pak Beni yang jawab. Jago. Oke, begini. Setiap orang percaya diperlengkapi dengan Roh Kudus. Fungsi utama Roh Kudus adalah menuntun kita kepada segala kebenaran. Jadi kalau kita tidak dekat Roh Kudus, kita tidak tertuntun oleh segala kebenaran. Kalau kita lebih dekat kepada pengkhotbahnya atau pendetanya, kita akan dituntun dekat dengan dia. Tadi kan diindikasikan ada apa? Ajaran yang melenceng, yang akhirnya kita tak berdaya. Karena Anda memposisikan dekat dengan dia. Anda harus dekat dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak mungkin salah. Dia menuntun orang kepada segala kebenaran. Kalau Roh Kudus dioptimalkan dalam diri kita, kita akan terhindar dari ajaran yang menyimpang itu. Oke, saya kasih jawaban praktisnya ya. Ini sama dengan apa yang Pastor Beni katakan, tapi saya bahasakan dengan bahasa yang agak lain ya Pak Beni ya. Siap. Simpelnya gini buat Leonhard. Mudahnya gini, kita lihat siapapun dia, tidak peduli siapapun dia. Kalau dia bukan membawa orang kepada Kristus, tapi menarik orang kepada dirinya, udah jauhi, udah titik. Itu rumusannya, itu Galatia 1 menuliskan itu. Ya. Siapakah yang mempesona kamu, yang menyihir kamu, sampai memalingkan kamu dari Injil. Jadi kalau kita sampai kagum terhadap seseorang melebihi kita kagum terhadap Alkitab, atau kondisi yang diciptakan supaya orang ditarik kepada pribadinya, bukan ditarik kepada Tuhan, ya sudah, itu tinggalkan saja. Simpelnya gitu ya, Yes. Pak Ben ya. Oke. Ini anonymous. Selamat malam Pastor, boleh bertanya sedikit berhubungan dengan hakikat Yesus saat bahas saksi Yehova tadi. Nah ini biar Bang Robson. Berkaitan dengan ajaran mengenai Tritunggal, bagaimana yang benar? Apakah ada hierarki dari masing-masing pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau tetap setara dari kekal sampai kekal? Terima kasih. Mesti seminar ini 3 sesi. Begini, memang itu menjadi sebuah perdebatan yang panjang ya dari sejak kemunculan gereja. Bapak-bapak gereja juga berjuang keras untuk mengencounter semua ajaran bidat atau ajaran sesat yang memandang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, lalu memandang bahwa Yesus itu tidak sehakikat atau tidak setara dengan Bapa. Nah, timbul pertanyaan mengenai hierarki, itu sebuah kewajaran. Bisa nggak dikatakan bahwa Yesus itu apa bahasa lainnya selain hierarki subordinasi? Bisa nggak dikatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa? Kita bisa merujuk kepada Yohanes 14 ayat 28. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripadaku. Yohanes 5 misalnya ya, dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Semua ayat itu dengan tegas ditegaskan ya oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita jangan terburu-buru menyimpulkan berarti bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Yesus itu benar lebih rendah daripada Bapa. Yesus lebih rendah dari Bapa dalam konteks inkarnasinya sebagai manusia. Filipi pasal yang kedua, tidak menganggap ya kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Dalam konteks pengosongan diri itulah dia lebih rendah daripada Bapa. Secara temporal. Secara temporal. Bahkan dia bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, ya, pada waktu dia berinkarnasi, dari malaikat pun dia lebih rendah. Ibrani menegaskan dalam waktu seketika. Nah, kalau kita nggak setuju bahwa Yesus itu memang betul-betul lebih rendah hanya dalam konteks pengosongan dirinya, berarti kita juga harus setuju bahwa dia lebih rendah daripada malaikat. Gitu loh. Jadi itu dalam konteks apa? Inkarnasinya, dalam konteks fungsinya. Dalam konteks fungsi, Yesus memang lebih rendah daripada Bapa. Tetapi dalam konteks ontologi dari sejak kekal, itu mereka itu sama, sehakikat. Contohnya ya, saya tambah dengan analogi. Sebentar aja Pak Gem. Saya dengan Pak Jokowi, lebih tinggi mana? Lebih besar mana? Tentu Pak Jokowi. Besar tapi in function. Tapi kalau fisiknya saya lebih besar. Itu no debate. Tapi kalau dalam pengertian jabatan, in function, dalam fungsi itu kami tidak setara, kami tidak sederajat. Pak Jokowi lebih tinggi karena beliau itu orang nomor 1 di negeri ini. Dia adalah presiden. Tapi dalam pengertian hakikat, dalam pengertian esensi, kami setara, sama-sama manusia. Begitu Pak Gem. Oke. Next. Ini Pak Karli. Selamat malam Pak Karli. Nah ini langsung nih. Sahabat kita ini. Terarah. Shalom Pastor Robson. Kau lagi. Ini dia tulis langsung. Shalom Pastor Robson. Bagaimana pandangan pastor mengenai ajaran-ajaran di luar konteks Alkitab atau kekristenan, namun ajaran-ajaran tersebut memiliki nafas atau mengandung nilai-nilai kekristenan? Apakah bisa dikategorikan ajaran lain? Thank you, pastor. Tadi kan, semua orang sebenarnya pada hakikatnya bisa salah. Tetapi salah bukan berarti sesat. Kita pun bisa salah, tetapi bukan berarti karena salah kita dikategorikan sesat. Ya misalnya nih ya, dalam hal tradisi baptisan, ya kan Pentakosta punya cara tersendiri, tradisinya Reform, Baptis, Protestan punya caranya tersendiri. Hanya karena kita misalnya dianggap salah oleh kelompok tertentu, bukan berarti kita sesat. Ini kan minor sifatnya. Jadi setiap orang bisa saja salah, tapi bukan berarti sesat. Itu satu. Mungkin Pak Beni ada mau nambah kali? Saya mau nambahin, saya mau baca ayat dulu ya. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan telah menerimanya, dan mereka telah menerimanya. Jadi Yesus bilang ke Bapa, segala firman yang Bapa sampaikan kepada Yesus, sudah Yesus sampaikan kepada murid-murid, dan murid-murid terima. Kemudian satu ayat lagi di 1 Yohanes 1 ayat 3, murid-murid yang menerima itu bilang, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Murid-murid juga melihat kehidupan Yesus dan menerima pengajaran Yesus, itulah yang disampaikan kepada turun-temurun, yang akhirnya dikonsili oleh bapak-bapak gereja. Yang akhirnya dirumuskan dalam Alkitab yang kita pegang sekarang. Ajaran itulah yang harus kita imani. Kalau kita belajar dari Alkitab itu, kita aman dari ajaran sesat. Nah, itu pandangan saya. Tapi bagaimana dengan pengajaran-pengajaran yang lain yang ada nafas Kristennya? Tentu dia mungkin di tataran moral itu baik. Tetapi apakah itu ajaran yang sesuai dengan firman? Kalau dia sesuai dengan firman, kita terima. Kenapa kita tolak gitu? Kita terima. Meskipun itu dari tradisi, dari tradisi adat kita, atau adat yang lain. Nggak masalah, tidak bertentangan. Asal nggak bertentangan dengan Alkitab. Tapi yang utama adalah firman yang disampaikan Bapa kepada Yesus, yang disaksikan oleh rasul-rasul, yang diturunkan lewat konsili bapak-bapak gereja yang dinaungi Roh Kudus. Aman kalau kita belajar di situ, kita terhindar dari yang sesat. Terakhir, Shalom mau tanya dari Kevin, Jakarta. Halo Pak Kevin, ukuran ajaran sesat itu seperti apa ya? Terima kasih. Saya simpulkan apa yang tadi udah kita bahas. Yang pertama harus berdasarkan Alkitab. Yang kedua, tidak mendowngrade ketuhanan Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga tadi dalam diskusi kita adalah
menarik seseorang kepada pribadi Tuhan, bukan kepada pribadi si pemberita. Ya, lalu ada yang mau ditambahkan? Closing statement. Ukuran ajaran sesat? Ukuran ajaran sesat yang Ada yang mau ditambahkan dalam hal ini? di luar Alkitab yang dikonsili, yang disahkan melalui konsili oleh bapak-bapak gereja, yang tentu dinaungi Roh Kudus. Di luar itu bukan firman Allah yang diakui sah dalam Oke. kekristenan. Oke, kita sudah di penghujung acara. Thank you, Pastor Thank Benny, you. Pastor Robson. Thank you, Closing Pagem. statement, satu Siap. kalimat. Ya, kita harus memandang bahwa ini sesuatu yang sangat serius. Jadi benar-benar kita perhatikan, kita pelajari, karena kalau kita sudah terjebak pada kesesatan, ajaran yang sesat, itu bisa mengganggu keselamatan kita, bisa menghilangkan keselamatan kita. So, berhati-hati sekali, karena ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali, karena sudah Tuhan tegaskan dari sejak dulu, hati-hati dengan nabi-nabi palsu, Mesias palsu dan ajaran-ajaran yang palsu. Pastor Benny Iya. ada closing statement. Closing statement saya kepada pemirsa sekalian, kepada orang percaya, kepada orang Kristen, belajarlah Alkitab dari Alkitab yang sudah dikanon terakhir di Konsili Kartago tahun 419. Itu adalah firman Tuhan yang diakui sah oleh bapak-bapak gereja, yang dibawa dari Tuhan Bapa ke Tuhan Yesus ke Rasul dan oleh bapak-bapak gereja. Belajarlah dari situ. Ya, oke. Orang yang merasa benar atau merasa paling benar, dia pasti tidak benar. Dan Tuhan tidak pernah mewahyukan semuanya hanya kepada satu orang saja. Jadi kita jangan sampai kehilangan kerendahan hati untuk mau belajar dari yang lain. Oke, thank you Pastor Robson. Siap, Pagem. Thank you Pastor Benny Thank you. sudah menemani saya juga ya pada malam hari ini. Saudara, minggu depan kita akan masuk dalam sesi ngobras kita, ngobrol santai Alkitab. Seperti biasa masih di perjanjian lama, kita akan ngobrol bersama Ibu Rita Wahyu. So next week Ibu Rita Wahyu dalam acara ngobras kita sudah sampai di kitab 1 Samuel. So kalau saudara punya pertanyaan segala sesuatu tentang 1 Samuel ya, yang ada di kitab 1 Samuel, kalau saudara tanya di kitab Wahyu kita nggak jawab ya untuk minggu depan. Jadi kitab 1 Samuel saudara 1 minggu ini bisa baca dulu ya. Nanti saudara tanyakan, ngobrol santai Alkitab bersama Ibu Rita Wahyu minggu depan. Sampai jumpa kembali di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.